Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wah, saya senang sekali. Kemudian ada kumpul-kumpul di Jogja ya untuk membicarakan isu yang saya pikir apa yang disampaikan oleh Bu Tami tadi memang dan Pak Ramawan tadi memang betul bahwa mungkin memang bukan mungkin ya pasti dan harus saatnya kita kemudian semuanya bergandengan tangan begitu ya. Karena yang disampaikan Pak Ramawan tadi itu pendidikan global ini sekarang itu sepertinya memang sudah betul-betul nyata ya ancaman-ancaman pemanasan global itu. Saya kemarin juga dapat kabar dari beberapa teman yang masih tinggal di luar sana sudah merasakan panas yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini memang tantangan kita semua. Apalagi bumi itu hanya satu ya, dan itu juga sebuah sistem yang tertutup sehingga dampaknya siapapun yang berbuat kerusakan ya belahan bumi lain juga akan merasakan hal yang sama gitu. Nah, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang ini apa yang diminta ya, saya coba untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang kemudian telah menjadi kebijakan di Kementerian PUPR terkait untuk efisiensi energi terutama di sektor bangunan gedung. Bapak Ibu mungkin apa eh, apa namanya ya? eh, Mungkin baru beberapa tahun belakangan seperti ini ya, PUPR kemudian juga fokus di energi di sektor bangunan gedung ya. Sebelumnya di Kementerian PUPR masih apa masih masih belum menyentuh aspek ini ya. Sehingga ketika kita bicara regulasi itu kemudian ada beberapa hal yang belum belum begitu sinkron ya. Misalnya antara istilah-istilah yang digunakan di Kementerian PUPR dan ESDM misalnya. Jika ESDM membagi sektor energi berdasarkan penggunanya, itu nanti ada sektor rumah tangga, kemudian industri, pemerintahan, dan juga komersial. Sementara kalau di bangunan gedung itu kita bicara eh, kelas-kelas bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, gitu. Sehingga ketika di ESDM bicara tentang berapa konsumsi energi minimalnya, misalnya di PP terbaru nomor 33 itu 500 TOE per bulan gitu misalnya. Kita masih bicara minimal 20.000 meter persegi atau 50.000 meter persegi. Sehingga hal-hal seperti ini memang harus lebih banyak nanti didialogkan begitu. Baik, saya langsung saja. Jadi saya ingin kami mewakili Kementerian PUPR mencoba menyampaikan dua kebijakan baru ya, yang relatif baru terkait dengan efisiensi energi, yaitu bangunan gedung hijau atau BGH dan juga bangunan gedung cerdas atau BGC. Presentasi saya nanti akan dibagi dalam beberapa hal yang pada intinya nanti adalah saya ingin menyampaikan terkait dengan kebijakan terutama dalam penyelenggaraan bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas. Baik, ya ini seperti yang mengulang lagi yang disampaikan oleh Pak Rahmawan dan juga Bu Tami ya. Jadi memang karena populasi kita semakin meningkat dengan beragam aktivitas juga, tidak hanya di sektor bangunan gedung, tapi juga industri dan transportasi, konsumsi yang meningkat, produksi yang meningkat, mau tidak mau, kemudian juga emisi karbon di negara kita juga semakin meningkat. Dan ini merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi, karena apa? Ya konsekuensi logis saja begitu. Saya teringat mungkin ya, saya selalu mengulang bahwa beberapa hasil riset belakangan ini memang menunjukkan bahwa kondisi gas rumah kaca di kita dan efeknya terhadap pemanasan global itu juga sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, lebih buruk dari apa yang kita pikirkan. Misalnya, apabila kita sudah menghentikan semua kegiatan kita, detik ini juga kegiatan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Bahkan bumi ini tidak akan pulih sampai 100 tahun ke depan. Jadi eh,
sebegitu berbahayanya sehingga mau tidak mau apa yang kemudian diinisiasi oleh Pak Rahmawan dan Bu Tami dan juga tim dari UGM menjadi sangat penting untuk membuat sebuah knowledge hub. Bagaimana kita kemudian nanti akan mengumpulkan semua pengetahuan-pengetahuan yang masih tercecer di mana-mana itu menjadi sebuah pengetahuan yang utuh sehingga kita bisa bersama-sama dari pengetahuan itu katakanlah nanti kita bisa membuat sebuah evidence based policy gitu misalnya atau regulasi yang berbasis pada hasil-hasil riset itu akan mempunyai daya gedor yang sangat luar biasa nanti terhadap upaya kita untuk memerangi efek pemanasan global. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pemanasan global, ternyata bangunan gedung ini juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan, selain industri dan transportasi tentunya. Nah, ini mungkin bisa nanti ke depan pun kita bisa lebih didialogkan lagi ya. Ternyata kalau kita amati misalnya eh, ya sektor bangunan gedung terutama memang berasal dari emisinya merupakan emisi tidak langsung yaitu dari penggunaan listrik ya. Tidak seperti sektor industri maupun transportasi yang emisinya bersifat langsung yaitu dari pembakaran bahan bakar. Tapi kita sebenarnya tidak langsung dan kontribusinya cukup besar. Beberapa laporan mungkin menunjukkan angka yang berbeda, tetapi secara umum cukup besar. Ada yang bilang sampai 40%, ada yang bilang sampai ya sepertiganya dari total emisi gas rumah kaca itu disumbangkan oleh sektor bangunan gedung. Nah, kalau kita petani lagi, itu ternyata memang dari penggunaan listrik untuk bangunan gedung itu 60% lebih itu untuk pengkondisian udara untuk kenyamanan termal, 20% untuk kenyamanan visual, pencahayaan dan sisanya untuk yang lain-lain. Artinya ada tantangan besar di situ untuk mereduksi gas rumah kaca. Tadi sekilas Bu Tami menyampaikan hasil simulasi ya terkait dengan baselining eh, konsumsi energi dan energi efisien measure apabila digunakan nanti akan turun seberapa. Nah, itu menunjukkan tantangan-tantangan kita ke depan nanti seperti apa. Nah, ada satu hal yang kemudian menarik adalah bahwa apabila kita cermati dokumen NDC misalnya, sektor bangunan gedung ini masih menginduk pada sektor energi. Artinya dia tidak didefinisikan secara eksplisit bahwa ini kontributor yang besar terhadap eh, terhadap emisi gas rumah kaca sehingga kami di PUPR mungkin agak kesulitan ya untuk kemudian eh, eh, masuk lebih dalam lagi sebenarnya target NDC untuk sektor bangunan gedung itu seberapa. Nah, dengan bantuan dari GPPN kemarin kerjasama dengan Bu Tami juga akhirnya dari Inscript kita juga menghasilkan eh, agak sedikit terbuka lah, ada sedikit eh, titik terang sebenarnya sektor bangunan gedung itu hitung-hitungannya berapa sih sebenarnya dan kemudian berapa total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor bangunan gedung. Dan ternyata kalau kita lihat juga tadi yang disampaikan Bu Tami juga relatif besar dan eh, ini eh, dan mungkin beberapa kalau kita cermati beberapa laporan seperti misalnya laporannya UNEP atau IEA atau beberapa lembaga itu ya. Di antara sektor industri dan transportasi dan bangunan gedung, ternyata bangunan gedung itu punya potensi yang besar. Dia punya potensi yang besar untuk penurunan gas rumah kaca dan potensi itu belum sepenuhnya dimanfaatkan begitu. Mungkin salah satunya adalah seperti yang disinggung sekilas tadi oleh Pak Rahmawan terkait dengan penggunaan desain pasif. Itu pun juga masih belum eh, ter, tergali dengan baik. Ya, ini hanya sekilas saja bagaimana kemudian pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 2022 yang lalu, waktu pertemuan COP di Mesir, Menteri LHK meningkatkan lagi target capaian untuk penurunan gas rumah kaca dari 29 menjadi 31,89 dan dari 42 menjadi 43,20% dengan bantuan internasional. Artinya ini target yang sangat ambisius sampai tahun 2030.
6 tahun lagi, bahkan kurang dari 6 tahun lagi kita harus mencapai 31,89 eh, dengan bantuan sendiri. Nah, persoalannya mungkin bukan persoalan ya, tantangannya adalah kita masih eh, data-data kita terkait dengan apa namanya eh, status hingga saat ini misalnya di sektor bangun gedung sudah turun berapa itu masih masih tersegmentatif gitu, masih tersebar di mana-mana di kajian ini, di kajian ini, kajian ini sehingga kita masih belum merangkum satu data tunggal yang bisa menjelaskan seberapa sih sebenarnya situasi saat ini dan 6 tahun lagi itu berapa banyak lagi yang harus kita turunkan begitu. Sehingga dari kalau itu diketahui kita bisa enak kemudian target-target mana yang harus kemudian diturunkan. Ya, ini sudah disampaikan. Kemudian ini juga salah satu hal yang progresif juga di eh, kita saat ini. Tahun lalu dengan diterbitkannya PP 33 tahun 2023 tentang konservasi energi. Ini sudah semakin jelas adanya kewajiban bahwa sektor bangun gedung yang menggunakan energi lebih besar atau sama dengan 500 TOE per tahun itu wajib melakukan upaya-upaya konservasi energi. Salah satunya juga melalui manajemen energi. Dan hal yang menarik adalah adanya kewajiban untuk melaporkan juga dalam sistem POMEI, sistem pelaporan online manajemen energi yang ada di Kementerian ESDM. Nah, ini yang kemudian nanti akan coba kita elaborasi juga nanti di kebijakan di PUPR terkait dengan BGH nanti adalah melaporkan hasil efisiensi energi dan efisiensi air serta sumber daya lain ke dalam SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Dan di dalam PP ini juga disebutkan nanti terkait dengan stick and carrot-nya juga, insentif dan disinsentifnya juga apabila melakukan konservasi energi dan apabila tidak melakukan upaya konservasi energi. Saya pikir ini kemajuan yang sangat signifikan dan kita berharap ini bisa menjadi pendorong kita untuk lebih efisien dalam penggunaan energi. Nah, Bapak Ibu, saya akan masuk ke kebijakan tentang bangunan gedung hijau. Ini memang diatur dalam PP nomor 16. PP nomor 16 ini adalah peraturan baru pemerintah yang menggantikan eh, PP sebelumnya yang terkait dengan bangunan gedung karena terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di dalam PP 16 itu sudah secara eksplisit disampaikan tentang bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau. Jadi sudah mandatori, tetapi masih untuk kriteria dan kategori-kategori bangunan tertentu. Dan kalau Bapak Ibu cermati dalam peraturan itu kategori-kategori bangunan yang kemudian menjadi wajib untuk menerapkan itu masih terbatas pada eh, bangunan-bangunan dengan luasan yang sangat besar karena merujuk pada ya to be honest masih merujuk pada apa yang di sebelumnya di Pergub 38 DKI Jakarta tentang eh, bangunan gedung hijau dan angka-angka yang di situ juga kita anggap sebagai angka yang mungkin tidak begitu memberatkan tapi demi mencapai tujuan yang lebih progresif sepertinya target-target itu juga harus mulai direvisi gitu ya. Kemudian nah ini yang terkait dengan smart building atau bangunan cerdas ini diamanatkan juga dalam PP 16 ini khusus untuk bangunan gedung hijau yang menggunakan metode high performance high cost. Apa itu metode high performance high cost? Yaitu bangunan gedung hijau yang memiliki kondisi-kondisi dia luas tapaknya terbatas, kemudian berada di kawasan yang berintensitas tinggi dan atau lebih tinggi dari 8 lantai. Jadi misalnya seperti di kota-kota besar yang lahannya sangat terbatas dan dia lebih ini, maka perlu diefisienkan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi dan sistem manajemen bangunan pintar atau smart building. Dan kemudian khususnya pada Perpres 63 tahun 2022 itu sudah
menjadi barang yang wajib. Jadi kalau kita lihat di Perpres 63 tentang apa KIPP di IKN, kawasan inti pusat pemerintahan itu sudah menjadi wajib memenuhi standar teknis sebagai bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas. Khusus untuk IKN, jadi memang sudah diwajibkan smart building. Jadi PP yang sifatnya dia sangat apa istilahnya luas ya, yang berlaku untuk seluruh Indonesia, itu kewajiban untuk menerapkan smart building itu hanya pada bangunan gedung hijau dengan kondisi khusus dengan metode high performance high cost. Nah, kemudian ada saya nggak tahu kalau bahasa hukumnya itu nyebutnya leg spesialisnya. Kekhususan untuk IKN itu adalah semua yang ada di KIPP itu wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung cerdas. Maka dari dasar itulah maka kemudian tahun lalu Kementerian PUPR juga menyusun eh, peraturan menteri terkait bangunan gedung cerdas sebagai terjemahan dari amanat PP nomor 16 tahun 2021. Baik, nah ini eh, sedikit gambaran bagaimana kemudian kita mencapai eh, net zero emission ya. Sebenarnya ini gambar ini dari eh, kolega saya yang menggambar sebenarnya. Saya mohon maaf belum lupa naruh sumbernya. Eh, apa? Saya ambil dari majalah Window Talk-nya WKGFI. Eh, ini konsep ini saya adopsi dari IEA, International Energy Agency sebenarnya kalau kita amati. Yang versi sebelumnya mungkin hanya sampai 5 tahap dia untuk mencapai zero emission gitu. Tapi kemudian tahun terakhir 2023 mereka sudah menambahkan smart building sebagai salah satu tool untuk mencapai net zero emission. Nah, kalau kita lihat petanya secara umum seperti ini, kita lihat bahwa dari tahap 1 sampai tahap 4 itu diadopsi ada di dalam peraturan tentang bangunan gedung hijau. Jadi kalau di dalam peraturan PGH, kalau kita lihat parameter, indikator, dan kriterianya itu sudah mencakup penciptaan microclimate yang sesuai, kemudian penggunaan desain pasif melalui orientasi, kemudian material, OTTV, dan sebagainya, kemudian pasif sistemnya, ventilasi alami, dan sebagainya, dan kemudian eh, mechanical equipment-nya itu yang misalnya menggunakan variable speed drive misalnya atau kemudian menggunakan ya apa sensor misalnya untuk mengendalikan putaran pompa yang ada di dalam sistem chillernya misalnya dan sebagainya itu sudah ada diatur dalam peraturan tentang BGH. Nah, kemudian naik lagi, kemudian bagaimana sistem-sistem yang sudah dirancang dalam BGH itu kemudian dia bisa bekerja secara optimal, yaitu dalam smart building. Ini sepenuhnya tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Baru kemudian setelah kita mereduksi semua eh, energi yang digunakan melalui ya pengurangan energi, reduksi dan juga mengefisienkan, maka sisa itu kemudian kita capai dengan penggunaan renewable energy. Nah, ini adalah fase-fase tahap yang kemudian harus kita lalui supaya kita bangunan eh, mencapai zero emission. Nah, kalau kita lihat di sini dari 6 langkah ini, poin paling titik beratnya masih di 1 sampai 4 yang porsi di BGH itu masih paling besar. Sehingga dia yang paling apa namanya? eh, efisiensi energi, ketentuan efisiensi energi, langkah-langkah efisiensi energi paling besar ada di sana begitu. Sementara smart building itu tool hanya memaksimalkan bagaimana dia menjadi lebih efisien. Baik, Bapak Ibu, kami coba sampaikan terkait dengan pembinaan BGH sesuai dengan amanat peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri PUPR. Jadi di saat ini eh, sesuai dengan PP dan juga peraturan, maka BGH itu ada kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Nah, di pengaturan ini Bapak Ibu
eh, saya pikir yang mungkin nanti akan sangat relevan dengan knowledge hub seperti yang disampaikan oleh Bu Tami tadi ya. Jadi di sanalah kemudian kita terus-menerus kemudian mengevaluasi bahkan tahun ini itu nanti akan segera kita revisi Peraturan Menteri 21 itu terkait dengan dan kita sudah menyusun daftar inventarisasi masalah. Nah, dari berbagai pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang kita temukan itu pasti butuh jawaban-jawaban. Nah, jawaban-jawaban itulah yang kemudian bisa disediakan oleh para ahli atau kemudian dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Nah, untuk menyempurnakan pengaturan dan sebagainya, saya pikir sangat relevan dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Tami dan Pak Rahmawan ya. Kemudian pemberdayaan itu bagaimana kemudian kita ada capacity building. Karena kalau kita lihat misalnya situasi di Indonesia saat eh, ini masih jadi tantangan gitu. Terkait dengan kesiapan pemerintah daerah karena mereka tetap yang akan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan kebijakan regulasi pemerintah terkait dengan PGH ini dan juga terkait dengan pengawasan. Sesuai dengan PP 16, jadi targetnya memang masih moderat ya, 25% untuk konservasi energi dan 10% untuk konservasi air. 25% konservasi energi ini hingga saat ini karena kita masih belum memiliki IKE resmi yang ditetapkan oleh otoritas. Jadi kita masih menggunakan berbasis pada standar sebenarnya. Tentu saja ketika kita bicara IKE pasti akan ada banyak tantangan sekali di dalamnya. Kalau kita bicara misalnya IKE rumah sakit atau IKE hotel misalnya, nanti akan kita harus lebih spesifik misalnya IKE hotel bintang 5, bintang 4 sampai hotel Melati misalnya. Rusun pun juga beda-beda. Kemudian rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C. Jadi ini memang masih PR yang sangat panjang sekali. Dan sementara itu nanti menunggu itu ditetapkan dan ada hasil fixnya saat ini di peraturan di regulasi kita, baseline-nya adalah berbasis pada pemenuhan minimum standar-standar konservasi energi. Misalnya untuk AC ya kita menggunakan SNI 6390 misalnya dan 6389 terkait dengan selubung bangunan. Kalau pencahayaan yang menggunakan SNI 6197. Ada kriteria light power density di sana dan sebagainya. Kita masih mengacu ke sana sehingga setiap kali ada upaya pemanfaatan sekian maka dia akan dapat eh, nilai tambahan seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa hal yang kemudian masih belum terstandarisasi. Misalnya untuk plug-in itu berapa watt per meter persegi standarnya dan sebagainya itu masih 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 menyisakan ruang untuk dikaji lebih lanjut. Ya. Kemudian ya ini sudah melakukan banyak pelatihan dari tahun sejak ini dibentuknya dan dari pelatihan-pelatihan ini serta asesmen-asesmen di lapangan kita akhirnya bisa menyusun daftar inventarisasi masalah yang insya Allah mungkin akan segera kita kaji untuk kemudian menjadi bahan revisi peraturan terkait dengan green building. Kemudian ini beberapa bangunan gedung yang sudah diakses, salah satunya adalah di eh, Jogja itu adalah gedung GIK. Nah, terkait dengan IKE, jadi eh, apa yang dilakukan dalam roadmap itu juga merupakan salah satu hal yang penting ya, capaian penting juga yang dilakukan oleh GBPN bersama tim Inscript itu juga merupakan salah satu capaian besar juga. Nah, tinggal bagaimana itu kemudian eh, bisa menjadi dokumen resmi dan jadi rujukan nasional itu akan jadi lebih bagus. Ya, ini mungkin terkait dengan eh, prioritisasi eh, pembinaan BGH dari sampai tahun 2030 misalnya. Ini jadi pertama memang kita coba dari roadmap itu kita susun zonasi implementasi yang dari awal untuk short term, mid term, sama long term. Jadi yang short term itu zona 1 dan 2 misalnya. Dengan pertimbangan di sana lebih banyak kota-kota besar, bangunan gedung, dan sebagainya. Kemudian
midtermnya zona 1, 2, 3 dengan building area sekian dan sekian. Ini 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 pelan-pelan kita kita implementasikan sampai tahun 2030 harusnya sampai. Nah, saya pikir ada beberapa tadi disampaikan oleh Bu eh, Tami, kita saat ini memang masih fokus di operasional ini ya operasi di tahap operasional ya. Kita masih belum punya alat ukur yang komprehensif untuk selama life cycle bangunan gedung itu, semua siklus siklus hidup bangunan itu. Nah, saya pikir salah satu hal yang bisa approach yang bisa kita eh, dekati adalah dengan pendekatan embodied carbon maupun embodied energy. Nah, ini saya pikir juga perlu studi yang mendalam ya. Dan beberapa saat ini kami di PUPR juga saat ini dengan eh, sedang melakukan riset terkait dengan embodied energy dan embodied carbon. Tetap dengan menggunakan metode proses sebenarnya. Kalau dulu metode input output sudah pernah dilakukan, sekarang kita coba pendekatan metode proses. Nah, sayangnya karena metode proses itu sangat bukan rumit ya, tapi sangat jelimet begitu ya. Sehingga hanya beberapa material saja yang kemudian kita coba kaji, tapi untuk material-material lain masih belum. Dan itu saya pikir juga membuka ruang yang sangat luas sekali untuk dilakukan kajian-kajian terkait dengan material-material bangunan lain. Yang saat ini kita lakukan adalah masih di semen misalnya, dan juga di baja. Sementara batu bata, bata ringan, gypsum, eh, dan sebagainya masih 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 belum. Terkait dengan smart building, jadi karena memang sudah diamanatkan oleh PP ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengaturnya juga gitu. Jadi BGC ini kemudian dari kalau kita lihat dari piramid tadi oleh Kementerian PUPR dimaknai sebagai kelanjutan dari BGH. Makanya kemudian di definisinya adalah BGC adalah bangunan gedung hijau yang responsif terhadap kawasan dan sebagainya. Jadi prasyaratnya itu dia harus memenuhi BGH dulu sebelum ke BGC. Jadi di standar teknisnya ada 9 prinsip, 16 elemen, dan juga 4 parameter untuk penilaian sejauh mana kemudian eh, bangunan tersebut smart begitu ya. Prinsipnya antara lain seperti ini, mulai dari otomatisasi, interconnected, kemudian adanya manajemen energi, kemudian ada cyber security, ada analitik data dan machine learning, kemudian berorientasi pada pengguna, fleksibel, berkelanjutan, dan inklusif. Jadi ini prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam bangunan gedung cerdas. Kalau kita lihat di sini, semuanya identik dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT. Jadi memang ini bidang eh, sangat ya kalau boleh dibilang eh, ya utopia kali ya, utopis mungkin seperti di film-filmnya Iron Man atau film Avenger gitu, yang sangat canggih begitu. Pengennya seperti itu. Kemudian parameter penilaiannya itu ada cyber security, adanya integrasi data, kemudian adanya protokol dan jaringan komunikasi, serta kemampuan sistem. Nah, Bapak Ibu, eh, khususnya untuk parameter kemampuan sistem, itu nanti smart building akan dinilai dari dua aspek. Yang pertama adalah bagaimana kinerja sistem itu sendiri dalam hal misalnya eh, respon dia terhadap perubahan gitu ya. Misalnya kalau suhunya naik di dalam ruangan, sejauh mana kemudian dia cepat merespon supaya eh, suhu dalam ruangan itu kembali ke set pointnya sesuai dengan yang diatur di situ gitu. Nah, yang kedua adalah sejauh mana kemudian smart building yang terinstall di dalam itu memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Salah satunya adalah efisiensi energi. Sejauh mana kemudian bangunan gedung itu bisa mengefisienkan eh, energi yang sudah sebelumnya diset pada tahap eh, bangunan gedung hijau. Misalnya di tahap BGH itu sudah diset bahwa nanti akan ada upaya efisiensi energi eh,
25% atau 30% misalnya. Nah, kadang-kadang kan dalam operasional itu kan ada hal yang kemudian di luar keinginan kita, sehingga efisiensi yang di set itu kadang-kadang tidak tercapai. Misalnya ketika AC nyala ada pintu yang terbuka, atau kemudian jendela terbuka dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan smart building ini, harapannya hal yang tidak kita inginkan itu diminimalkan sehingga target efisiensi energi itu tercapai. Sehingga di situ juga nanti akan dinilai sejauh mana kemudian sistem smart ini bisa mengefisiensikan energi yang sudah diset sebelumnya. Nah, ini eh, kerangka integrasi sistemnya. Kemudian, nah ini yang diatur juga kalau ada, kalau kita cermati Bapak Ibu di sini ada beberapa, kalau di permen ini namanya elemen ya, sistem alarm kebencanaan dan sebagainya itu. Itu memang di sini masih terbatas 16 ya, dan saya pikir dan saya yakin juga bahwa sistem elemen bangunan gedung itu tidak hanya 16 tapi bisa lebih banyak dari ini. Misalnya seperti kinetik fasad misalnya, itu juga bagian dari, saya pikir bagian dari sistem bangunan yang belum tercover di sini. Tetapi sebagaimana saya yakin juga bahwa suatu saat peraturan ini pun nanti akan direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Jika ada perkembangan baru nanti akan kita revisi lagi gitu. Kemudian ada beberapa bangunan gedung baru maupun yang sudah ada itu yang bisa masuk kategori wajib dan disarankan dan sukarela. Nah, yang diwajibkan tadi itu ya sesuai dengan PP tadi apabila bangunan gedung hijau yang menggunakan metode high performance high cost misalnya. Yang wajib itu misalnya sesuai dengan konteks Perpres 63 tadi, yaitu semua bangunan KIPP harus menggunakan smart building. Nah, itu wajib. Sementara yang disarankan selain itu, tentu saja, apalagi yang sukarela, selain yang wajib dan disarankan. Nah, ini beberapa elemen-elemen yang kemudian wajib untuk bangunan klasifikasi BGN dan non BGN, mana yang diwajibkan, mana yang disarankan. Sekali lagi, filosofinya adalah yang diwajibkan itu adalah yang menyangkut dengan keselamatan jiwa, seperti alarm kebakaran, alarm kebencanaan itu wajib karena itu masalah hidup dan mati para penghuni. Kemudian di sini kalau kita amati yang wajib itu juga yang berkaitan dengan efisiensi energi, efisiensi air. Jadi sekali lagi meskipun ini sebuah tool tetapi targetnya tetap yaitu upaya untuk efisiensi energi. Dan ini sudah sebagaimana disampaikan oleh Bu Dirjen berkali-kali bahwa hampir semua bangunan gedung yang ada di IKN saat ini direncanakan menggunakan sistem smart building. Demikian Pak Ramawan, mohon maaf kalau waktunya melebihi yang diberikan. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.